Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armilenia Giovanni Putri dan juga teman saya Nafida Aini Rohman dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep IT untuk memenuhi tugas mata kuliah TIK Dasar pada Prodi PGMI. Pada konsep IT, kami akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah teknologi informasi yang mengarah pada komputer. Kemudian, yang kedua adalah provider atau instansi yang berkaitan dengan teknologi informasi yang mengarah pada komputer. Yang ketiga adalah proses dari sebuah data hingga menjadi sebuah informasi. Yang keempat, keterkaitan dengan informasi dan juga efeknya. Yang kelima adalah pengaruh teknologi informasi yang dapat dilakukan dalam dunia pendidikan. Teknologi informasi yang mengarah kepada komputer, kami mengambil 3 contoh, yaitu yang pertama handphone, yang kedua fingerprint, dan yang ketiga adalah kamera DSLR. Yang kedua, kami membahas tentang provider atau instansi yang berkaitan dengan ketiga contoh teknologi informasi yang mengarah kepada komputer. Ketiga teknologi informasi yang mengarah kepada komputer sebagaimana yang telah kami bahas pada poin pertama tadi. Langsung saja, perusahaan handphone yang mengeluarkan handphone adalah seperti Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Samsung, HP, Apple, Etuc, Asus, Nexian, dan lain sebagainya. Kemudian perusahaan fingerprint seperti Keijo, Finger, Hitachi, dan lain-lain. Yang ketiga, perusahaan DSLR yaitu seperti Canon, Sony, Nikon, Panasonic, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, provider yang berkaitan dengan ketiga contoh teknologi informasi yang mengarah pada komputer adalah sebagai berikut. Provider yang berkaitan dengan handphone adalah seperti XL, Indosat, Telkomsel, Tri, Axis, Smartfren, dan lain sebagainya. Kemudian, provider yang berkaitan dengan fingerprint atau yang menggunakan fingerprint adalah seperti sekolah, kantor swasta atau pemerintah, universitas, dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga adalah provider yang berkaitan dengan kamera DSLR atau yang menggunakan kamera DSLR, yaitu seperti harian surat kabar, fotografer, mahasiswa, sekolah-sekolah, dan lain sebagainya. 3. Dari data hingga menjadi informasi. Handphone atau biasa disebut dengan HP merupakan alat komunikasi yang telah berkembang menjadi alat yang multifungsi. Nah, handphone juga sebagai media hiburan, media bisnis, dan juga lain sebagainya. Nah, contoh segi data hingga menjadi informasinya handphone adalah kita dapat menerima informasi melalui internet, Instagram, YouTube, WhatsApp, maupun SMS. Kemudian ada fingerprint. Pada era sekarang ini tidak berlaku lagi mendata kehadiran karyawan dalam suatu perusahaan atau instansi dengan cara manual karena cara ini dianggap tidak efisien. Fingerprint adalah absensi berbasis elektronik yang lebih cepat dan efisien. Cara kerjanya pun cukup mudah, hanya dengan memasukkan data sidik jari, kemudian diproses melalui LAN, dan kemudian diproses lagi pada suatu PC untuk mendapat laporan kehadiran kepada kepala instansi atau kepala bagian yang berwenang dalam absensi kehadiran karyawan. Kemudian ada kamera SDLR. Nah, dari data hingga menuju informasinya kamera SDLR adalah dimulai dari proses terjadinya sensor digital di mana gambar diolah oleh komputer atau prosesor di dalam kamera. Sensor akan mengambil informasi yang terekam di sensor, mengubahnya menjadi format yang sesuai lalu menuliskannya ke dalam memory card. 4. Keterkaitan dengan informasi dan efek.
Yang pertama, handphone menjadi sebuah alat komunikasi yang dapat digunakan untuk komunikasi jarak jauh sehingga mempermudahkan penggunanya. Nah, komunikasi dapat dilakukan melalui pesan WhatsApp, video call, telepon, dan lain sebagainya. Efeknya adalah dapat berkomunikasi dengan cepat dan juga mudah. Yang kedua, fingerprint. Dengan adanya fingerprint dapat menyampaikan data dengan aman karena hanya orang yang memiliki sidik jari yang dapat mengaksesnya. Efeknya membuat data lebih aman. Kemudian dengan adanya kamera SDLR dapat merekam video ataupun memotret gambar dengan kualitas gambar yang HD yang tentunya lebih jernih dibanding kamera yang terdapat pada handphone. 5. Pengaruh teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Nah, menurut kelompok kami, teknologi informasi dapat menjadikan dunia pendidikan menjadi lebih maju. Dengan adanya teknologi informasi memudahkan proses pembelajaran jauh, khususnya pada saat pandemi seperti saat ini. Nah, teknologi informasi membuat proses pembelajaran tetap berjalan dikala pembelajaran tidak dapat dilakukan secara tatap muka. Nah, demikian presentasi dari kelompok 1. Silahkan yang ingin ditanyakan, kami dengan senang hati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian tujukan pada kelompok kami. Maaf bila ada salah-salah kata maupun ucapan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Sekian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.